Hari Pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Habibah dari Kampung Babakan, Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kami bergerak berawal dari problem yang terjadi di masyarakat pada umumnya karena perkembangan zaman. Sehingga kami berinisiatif membuat program yang solutif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pergerakan yang kami lakukan tentunya di bidang agama, sosial, dan budaya. Adapun program tersebut diantaranya 1. Peduli sampah, 2. Beas pelek, dan 3. Metode dakwah milenial. Jadi program kami itu adalah peduli sampah, yang mana sasaran bidikannya itu adalah anak-anak. Jadi melatih anak-anak untuk bisa disiplin. Pendidikan karakternya itu lebih dikuatkan agar anak-anak itu sendiri bisa disiplin dalam pembuangan sampah. Nantinya ketika anak-anak sudah disiplin, kami mengajak masyarakat untuk bergerak agar peduli terhadap sampah itu sendiri. Nah, hasilnya apa? Hasilnya lihat dapat diri sendiri bahwa masyarakat itu akan sadar terhadap sampah itu sendiri, peduli terhadap sampah sehingga tidak berserakan di mana-mana. Selebihnya dari hasil sampah yang dijual, nanti hasilnya itu akan diberikan kepada santunan anak yatim, panti jompo, dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Program yang kedua, kami mengadakan beas perelek, yang mana beas perelek itu adalah beas yang disodakohkan masyarakat itu sehingga sadar terhadap apa yang mereka punya gitu. Beas itu dikumpulkan pada hari Selasa, yang mana hari Selasa itu adalah pengajian rutin ibu-ibu tadarus Al-Quran. Sasaran bidikan pertamanya itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Jadi ibu-ibu itu adalah penggerak yang lainnya, sehingga sasaran ini sangat tepat ketika beas perelek itu dilaksanakan kepada ibu-ibu. Jadi setiap hari Selasa mereka bawa beras, mau secangkir atau sesendok, mereka bawa untuk sedekah. Hal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat tentunya karena hasil dari beas perelek itu kita kumpulkan. Setelah kita terkumpul, beas itu akan kami jadikan sebagai santunan anak yatim, baik itu anak yatim ataupun anak panti jompo ataupun keperluan-keperluan sosial lainnya, sehingga masyarakat di kampung sini, di daerah kami, sosialnya sejahtera seperti itu. Rasa peduli terhadap orang lainnya itu sangat bagus sekali seperti itu. Nah, bagaimana orang yang tidak mempunyai beras ketika dia mau sedekah? Dia tetap bisa sedekah tetapi dengan menggunakan sampah. Jadi antara kaitannya program beas perelek ini dengan agama adalah rasa gotong royong, kebersamaan, saling tolong menolong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan atau mewajibkan, bahkan menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga beas perelek ini adalah merupakan praktik agama. Bagaimana hubungannya dengan sosial? Hubungannya dengan sosial karena hasil dari beas perelek ini akan disebarkan kepada kebutuhan-kebutuhan sosial seperti santunan anak yatim atau panti jompo. Nah, lalu apa kaitannya dengan budaya? Sudah kita ketahui bahwa beas perelek itu adalah salah satu budaya Sunda yang islami, akan tetapi sudah luntur oleh perkembangan zaman. Sekarang segala apapun di masa sekarang
selalu dikaitkan dengan digitalisasi. Maka dari itu kami membuat Beas Perlek ini agar rasa kebersamaan dalam dunia nyatanya itu terasa lebih daripada digital, seperti itu. Nah, kenapa hal ini, budaya ini sudah ada dan diadakan lagi? Tujuan kami adalah revitalisasi. Revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali budaya yang sudah hilang, sehingga masyarakat itu tetap berbudaya, bersosial, dan agamis. Berawal dari kekhawatiran seorang pemuda terhadap masyarakatnya, yang mana di masa COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang mempergunakan media itu sebagai salah penggunaan. Kenapa sekarang anak-anak bahkan remaja memakai media itu lebih-lebih daripada kehidupan nyata, sehingga berselancar di media sosial itu adalah suatu kebutuhan, bahkan menjadi agama baru bagi mereka. Sehingga perlu diketahui, adanya budaya baru, adanya media sosial memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi tentunya banyak madarat yang dihasilkan oleh media tersebut. Nah, dari sana ketika di masyarakat sedang menggunakan media sosial yang berlebihan, maka kami mengadakan dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang bagaimana yang sesuai dengan perkembangan zaman? Yakni ketika zamannya adalah media sosial, zamannya adalah serba digitalisasi, maka kita harus juga dakwah menggunakan digital, seperti itu. Di daerah kami, tentunya setiap malam Ahad ada kegiatan yang namanya pengajian muda-mudi, khusus kajian yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi. Di sana adalah sasaran tepat untuk meluncurkan metodologi dakwah baru yang mana sesuai dengan perkembangan zaman yang dilalui oleh mereka sendiri. Kami mengadakan dakwah milenial. Dakwah milenial itu adalah nonton film bersama, nonton film bareng, yang mana film-filmnya itu adalah film Islami, sehingga mereka bisa menonton, meniru apa yang ditontonkan dalam film tersebut. Ketika film tersebut mengandung unsur Islami, akan terbentuklah karakter Islami sendiri pada mereka, pada remaja khususnya. Bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Orangnya ramah-ramah. Yang musik. Lalu apa hubungannya antara agama, sosial, dan budaya dalam program ini? Yang pertama agama. Tentu dakwah itu adalah dakwah Islami itu adalah untuk mendakwahkan Islam, memperluaskan agama Islam melewati media baru sesuai perkembangan zaman. Apa hubungannya dengan sosial? Ketika dakwah itu dilakukan, maka anak-anak remaja pada zaman sekarang itu bisa berkumpul di suatu tempat yang mana bisa bersilaturahmi dengan tatap muka secara langsung, sehingga meskipun media sekarang sudah sangat canggih, tetapi silaturahmi tatap muka itu sangat diperlukan. Agar apa? Agar
persaudaraan, ukhuwah antara kita sesama masyarakat dan remaja tentunya bisa terjaga, sehingga ketika ada apapun program yang dilaksanakan oleh pemuda dapat dilaksanakan karena mudah tersebar dengan metode silaturahmi tersebut. Lalu apa hubungannya dengan budaya? Ketika sudah membiasakan diri masyarakat dengan perkembangan zaman yang sekarang, zaman modernisasi atau digitalisasi zaman sekarang, sehingga akan terbentuk budaya baru, yakni budaya digitalisasi Islam. Kenapa Islam harus dibawa? Tentunya itu akan menjadi salah satu problem jika Islam tidak dibawa, karena yang namanya agama itu adalah pondasi awal manusia, sehingga agama dan sosial itu harus saling terhubung antara satu sama lain. Seperti itu. Itulah program kepeloporan yang terrealisasi di daerah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tanggunganmu terhadap Musa, menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Musa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Nengerang, terutama mengucapkan terima kasih kepada kru kami, Kopasdial Desa Nengerang, yang juga yang saya sangat banggakan, dan banyak-banyak terima kasih kepada pemuda pelopor atas nama Ai Habibah, yang mana beliau alhamdulillah pada seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten mewakili Kecamatan Cikalantang masuk di nominasi 2 besar sementara buat Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan adanya pemuda pelopor, semoga pemuda pelopor dengan diketuai sama Ai Habibah bisa mempertahankan budaya sosial agama yang ada di desa kami, terus bisa meningkatkan sumber daya manusia, khususnya para pemuda yang masih produktif dan bisa menggali potensi alam yang sangat banyak, yang sangat potensi di desa kami. Mudah-mudahan dengan masuknya nominasi pemuda pelopor Desa Nengerang ke tingkat kabupaten, mudah-mudahan pemuda, pada khususnya pemuda di Desa Nengerang, bisa lebih maju, bisa lebih membantu tentang status desa,
ke desa, terus bisa yang tadi bisa menggali sumber daya alam untuk meningkatkan sumber daya manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya pemuda pelopor ini kami sangat merasa kebantu, sangat merasa ya bangga dengan adanya pemuda pelopor yang sampai sekarang masuk denominasi tingkat kabupaten. Mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan atas nama pemerintah Desa Nengrang kepada Nyai Habibah dan kawan-kawan, mudah-mudahan kiprah pemuda atau kerja pemuda demi nanjeurna Desa Nengrang, demi mempertahankan kemajuan Desa Nengrang yang memang sekarang sudah banyak diraih, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Dan kita mari bersama-sama memperbaiki yang salah, yang lemah, meningkatkan yang memang kurang baik menjadi baik, merubah yang jelek menjadi bagus, dan bisa mempertahankan, melestarikan apa yang didapatkan sama Desa Nengrang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemuda pelopor. Hidup Nengrang, Nengrang Nanjer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.